Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan di akhir nanti mereka juga Bapak Ibu sebagai operator sekolah harus melihat tentang yaitu upload yang dilakukan anak tentang pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, tanggung jawab mutlak ini nanti setelah anak yaitu mengisi data-data mereka atau login yaitu melengkapi data mereka, setelah lengkap mereka dapat mendownload surat pernyataan yang harus mereka tulis dan juga diberi materai dengan 10.000 yaitu harus ditandatangani kemudian diupload kembali. Nah, untuk melihat ini tolong Bapak Ibu operator ini bisa dilihat. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Surat pernyataan ini sangat penting menyatakan apakah benar data yang mereka upload ini benar sesuai dengan aslinya atau tidak gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Presentasi jalur PPDB. Saya ingin menjelaskan yang SMK. Jalur untuk PPDB SMK ada 3 jalur. Yang pertama yaitu ada jalur yang disebut dengan jalur afirmasi Bapak Ibu. Itu sebesar 15%. Ya. Kemudian yang kedua ada jalur reguler 80%. Nah, dalam jalur reguler ini sendiri kita harus mengakomodir Bapak Ibu di dalamnya ada 10% bagi calon siswa yang terdekat dengan sekolah. Jadi 10% yaitu siswa yang terdekat dengan sekolah. Kemudian ada 10% lagi calon siswa dari luar wilayah. Nah, untuk zonanya SMK itu per kabupaten kota, Bapak Ibu ya. Jadi per kabupaten kota. Artinya kita bisa mengakomodir siswa dari luar wilayah dari kabupaten kota kita yang berada di luar itu 10% apabila kompetensi itu memang kompetensi ada di beberapa sekolah. Ya, kompetensinya saya contohkan misalnya kompetensi yang berhubungan dengan akuntansi. Akuntansi ini kan banyak, ada beberapa sekolah yang mempunyai kompetensi akuntansi. Jadi dia bisa menampung 10% dari luar wilayah. Seperti misalnya ada yang dari Bangka Tengah atau dari Bangka mau ke Pangkal Pinang, ini bisa kita tampung yaitu 10%. Kemudian 20% kompetensi satu-satunya di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, ini kita beri jatahnya lebih besar. Contoh misalnya sekolah SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Dia ada misalnya kompetensi farmasi ya. Nah, farmasi karena satu-satunya yang ada di Pulau Bangka atau juga yang ada di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru misalnya. Ada di sana bidang tata rias. Nah, kalau hanya satu-satunya yang ada di Pulau Bangka ataupun satu-satunya yang ada di Pulau Belitung, maka kita beri kesempatan 20% siswa yang berada dari luar wilayah. Silakan yaitu mereka untuk mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian jalur yang ketiga itu ada jalur mutasi Bapak Ibu. Jalur mutasi ini 5% sebesarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jalur mutasi Bapak Ibu tidak usah repot di sekolah. Ini semuanya kita serahkan kepada Capdin. Jadi Capdin cabang dinas yang akan mengurus tentang jalur mutasi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang ada di SMK kita tahap satunya jalur afirmasi itu 15% dari daya tampung yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tahap 2-nya jalur reguler 80% dari daya tampung yang ada di sekolah Bapak Ibu secara keseluruhan. Nah, silakan nanti di sekolah Bapak Ibu buat pos ya, buat pos bagaimana mengatur presentasi ini sendiri ya. Silakan buat pos Bapak Ibu. Contoh misalnya afirmasi. Saya contohkan. Afirmasinya 15%. Sementara di sekolah tersebut terdiri dari beberapa kompetensi keahlian, ya. Nah, silakan dibagi apakah per kompetensi itu misalnya perhotelan. Perhotelan yang dibutuhkan misalnya 30%. Nah, 15% dari perhotelan itu misalnya afirmasi dan sebagainya. Silakan diatur buat pos tersendiri oleh sekolah, ya. Silakan dibuat pos oleh sekolah Bapak Ibu ya. Nah, pos yang dibuat oleh sekolah jangan lupa harus disahkan oleh cabang dinas sebagai legalitas Bapak Ibu ya. Ini perhatikan ketentuan perhitungan untuk reguler SMK. Nah, perhitungannya bagaimana? Untuk SMK ini nilai rapot semester 1 sampai semester 5 berdasarkan bobot nilai.
Ya, bobot nilai mata pelajaran yang terdiri dari 4 mata pelajaran, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita langsung aja Pak mensimulasikan tata cara penggunaan aplikasi PPDB untuk operator SMK. Tadi siang kita sudah pelatihan juga, tapi untuk operator SMK, untuk SMA. Ini adalah halaman jadi aplikasi PPDB kita, tetapi mohon maaf ini untuk simulasi ini kita tidak menggunakan aplikasi yang real, karena real itu ada di alamat ini. Ya, kalau alamat yang benarnya itu API ppdb.prop.go.id. Nah ini. Nah karena untuk kepentingan simulasi kita menggunakan, mohon maaf, ini Bapak Ibu tidak bisa ikut, jadi cuma bisa melihat aja di sini Pak, mohon maaf. Jadi ini adanya di lokal laptop saya. Jadi untuk loginnya itu setelah kita mengetikkan nama alamatnya, garis miring operator, garis miring login. Nah, ini sama juga di sini, sama yang di web itu sama. Mungkin kalau Bapak Ibu udah dapat akun dari Balai TIK bisa nyoba, tapi terus terang di sana masih kosong karena proses pendaftarannya sendiri belum dimulai, ya. Tapi ada alangkah baiknya sebelum saya masuk tampilan dari sisi operator, saya mau menunjukkan dulu kira-kira kalau di sisi siswa itu seperti apa sih proses memilih segala macam tuh. Ya, boleh Pak ya? Biar kita sedikit ada gambaran bagaimana para siswa ini dalam melakukan proses input datanya. Jadi siswa itu login ke dalam aplikasi dengan menggunakan NISN mereka dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah halaman dashboard dari siswa. Ya, jadi halaman dashboard dari siswa, di sebelah kiri itu ada menu. Menunya saat ini terbagi 3, yaitu ada pra pendaftaran, terus ada pendaftaran PPDB tahap 1, pendaftaran PPB tahap 2. Di tengah itu ada halaman utama, ada bagian pendaftaran tahap 1, tahap 2, dan di bawah itu ada jadwal. Dan sebelah kanan itu ada data dan ada aktivitas. Aktivitas itu ketika siswa memilih sekolah, ketika operator melakukan verifikasi, itu akan muncul informasinya di sebelah kanan. Nah, di sini pada saat simulasi ini semua jadwalnya saya buka. Makanya menunya itu muncul. Menu tahap 1, tahap 2 di sebelah kiri juga terbuka. Pada kenyataannya kalau menu ini belum aktif, maka dia tidak akan muncul. Kalau sekarang para siswa login ke dalam aplikasi, maka dua-dua ini tidak akan muncul. Muncul ada tulisan bahwa PPDB tahap 1 belum dibuka, akan dibuka pada tanggal sekian-sekian. Tapi untuk simulasi saya buka aksesnya semua. Nah, inilah ada halaman dari siswa. Di sini siswa tinggal memilih. Pada tahap 1 SMK itu adalah jalur afirmasi. Pada tahap 2 ada jalur reguler dan mutasi. Nah, jalur mutasi ini tadi sudah dijelaskan akan dinilai oleh Capdin yang bersangkutan dari sekolah terkait. Nah, di sini kita fokus untuk jalur afirmasi dan reguler. Ini saya mencoba sebagai siswa saya akan mendaftar pada jalur afirmasi. Nah, sini sudah dijelaskan bahwa skop atau lingkup jalur afirmasi untuk SMK itu dia bisa mendaftar di kabupaten di mana wilayah dia berada. Misal dalam contoh ini si siswa ini berada di Air Hitam, maka ya sekolah-sekolah yang bisa didaftar oleh dia adalah sebagai berikut. Jadi pada halaman ini ada terbagi 2 di siswa itu. Jadi ada pilihan 1 untuk negeri dan pilihan 2 untuk swasta. Nah, pilihan 2 swasta ini tidak harus dipilih, tapi kalau mau dipilih juga bisa. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan informasi bahwa kita akan memilih sekolah yang bersangkutan. Nah, pada pilihan 1 ini, pilihan negeri, kita teman-teman
peserta didik itu bisa memilih berdasarkan jurusan. Jadi kalau dia bingung, dia mau daftar di jurusan sekolah SMK, dia mau nyari berdasarkan jurusan aja. Misal saya mau daftar jurusan agribisnis perikanan, dia tinggal pilih filter, maka akan muncul sekolah. Nah ini kebetulan di zonanya dia, zona wilayahnya dia ada jurusan agribisnis perikanan yang ini SMK 4. Nah, atau kalau dia tidak tahu, dia langsung aja menuju ke sekolahnya, misal SMK Negeri 2, Kejaksaan alamatnya, dan dia ingin melihat di sini siapa aja sih yang udah daftar sebelumnya. Tinggal ada pilih gambar kaca pembesar. Mohon maaf Pak, sebentar saya ada telepon dulu. Oke, jadi peserta didik sebelum mendaftar di suatu sekolah, mereka bisa melihat orang-orang yang sudah daftar sebelumnya dengan memilih gambar kaca pembesar ini. Misal SMK Negeri 2, tinggal pilih. Halo Pak, maaf suara saya kedengaran? Halo, halo. Yo, kedengeran Pak. Lanjut. Yes, Pak, mantap. Ya, siap. Nah, ini saya sebelum daftar, saya ingin ngeliat dulu nih. Lanjut. Di SMK Negeri 2. Tukang sadai, Oke. lanjut. Di SMK Negeri 2. Siap. Saya ingin lihat sebelum saya daftar di SMK Negeri 2, saya ingin lihat siapa aja yang udah daftar. Ini kebetulan simulasi belum ada. Nanti kalau yang udah daftar sebelumnya kelihat. Ini ada nama, jurusannya, alamatnya apa, asal sekolahnya mana, status yatim piatu atau enggak, umurnya berapa. Ini buat gambaran dia aja mau daftar di situ. Nah, kira-kira sudah bulat tekadnya, saya mau daftar di SMK Negeri 2, klik aja jurusan. Karena dia diharuskan memilih jurusannya dulu. Nah, misal ini. Saya di jurusan SMK Negeri 2 ada ini. Misal saya pilih TKJ. Daftar. Nah, udah. Proses pendaftaran pilihan satu negeri sampai di sini udah selesai sebenarnya. Jadi muncul SMK Negeri 1 jurusan teknik jaringan komputer sudah terdaftar tanggal sekian melalui jalur afirmasi. Nah, ini untuk mencetak kartunya. Ya, kartunya seperti ini, ada nilai segala macam. Yang kedua ini untuk mencabut berkas. Nah, jadi siswa ini bisa melakukan cabut berkas melalui aplikasi, tapi hanya bisa dilakukan dan setelah mencabut berkas tidak bisa lagi mendaftar pada sekolah yang sama. Gitu. Jadi kalau cabut berkas silakan masukin alamat di sini apa, cabut berkas. Nanti berkasnya akan hilang dari sekolah yang bersangkutan. Oke. Nah, sampai sini. Terus untuk pilihan sekolah swasta, misal sama. Swasta dia bisa milih bebas berdasarkan kabupaten kota, mau SMA, SMK, terus mau nyari misal SMK yang ada swasta yang ada TKJ-nya. Misal ya, kita lihat ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Saya pilih semua aja lah. Nah, misal dia milih penerbangan, oke. Pilih. Nah, ini proses mendaftar mereka sudah selesai sampai sesederhana ini. Kalau kita lihat statusnya udah muncul kan, Herman Arif jurusan ini jurusan hitam, ya, yang daftar di sekolah ini. Dan kalau kita kembali ke halaman dashboard, jadi siswanya nanti dia sering-sering buka halaman dashboard, muncul statusnya pendaftaran sedang diproses. Pendaftaran Anda sudah proses menjalani afirmasi dengan nomor pendaftaran sekian. Nah, sekarang kita masuk dari sisi operator sekolah. Nah, jadi dari sisi operator sekolah untuk masuk alamatnya beda, harus diketik. Jadi nggak bisa main klik di halaman ini ya, karena ini login khusus untuk siswa. Untuk operator harus diketik operator
garis miring login. Nah, itu. Ini sengaja tidak ditampilkan di umum, nanti orang ada nyoba-nyoba nanti. Nah, udah. Nah, terus masukkan akun SMK N2 KP. Nah, kemarin ada yang minta, Pak, kami minta akun untuk monitoring pendaftaran yang sedang berjalan. Jadi karena pendaftarannya sendiri belum jalan, jadi baru pra pendaftaran. Jadi secara otomatis belum ada data yang masuk sebenarnya ya. Nah, ini untuk simulasi. Jadi kalau kita operator SMK masuk, maka halaman depannya informasinya seperti ini. Ini ada nama sekolah, sini ada jumlah total pendaftar yang mendaftar di sekolah kita. Ini status yang mendaftar. On process itu artinya dokumen yang belum diperiksa, yang belum kita sentuh sama sekali. Nah, valid itu adalah dokumen yang sudah kita periksa dan sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat dokumennya dan siap untuk di ranking. Pending itu adalah dokumen yang masuk tetapi masih ada kekurangan sedikit, kita nyebutnya kekurangan minor lah, yang artinya masih bisa diperbaiki. Nah, tolak itu adalah dokumen pendaftaran yang tidak bisa kita proses karena satu dan lain hal, bisa mungkin salah pilih jurusan atau ada data yang iseng mungkinnya. Nah, itu adalah tolak. Nah, sebelah kanan itu ada informasi daya tampung. Daya tampung itu kita dapat dari informasi rombel dikali kelas kalau nggak salah ya. Ini. Nah, ini ada kandidat. Kandidat inilah yang akan diluluskan nanti, yang akan diterima. Arti kandidat ini apa? Kandidat ini adalah data yang valid yang masuk dalam ranking tertentu. Misal yang valid ada 100, kita butuhnya 20, maka kita pilih 20 berdasarkan ranking yang teratas. Itu kita jadikan kandidat. Oke. Nah, di bawah ini ada grafik jumlah kuota sama pendaftar. Ini informasi aja. Nah, khusus untuk SMK ini ada informasi tambahan. Jadi, rekapitulasi pendaftar berdasarkan jurusan. Jadi, buat mempermudah kita juga yang daftar, misal ini baru ada TKJ afirmasi 1. Jalur yang daftar melalui jalur afirmasi 1 orang, yang lain belum ada. Nah, yang bawah ini detailnya. Jadi, ada 3 jalur. Cuma yang jalur mutasi ini abu-abu karena dia cuma informasi, penilaiannya sendiri dilakukan oleh teman-teman dari Capdin. Jadi kita fokus ke afirmasi dan reguler. Di sini afirmasi kelihatan ada 1 orang, kuotanya 86, dan ini tinggal kita pilih aja. Kita mau masuk ke yang mana nih, dokumen yang belum diproses, yang valid, pending. Nah, di sini kelihatan yang proses, yang perlu diproses ada 1 orang. Pilih aja. Nah, jadi begitu kita masuk ke proses, kita ngelihat sini, ada 1 orang, Herman Arif, asal sekolah ini, nomor pendaftarannya ini, jurusan yang dipilih ini, karena dia milih afirmasi itu ada 2 di sini. 1 dia sebagai siswa kurang mampu, 1 lagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam hal ini dia mendaftar sebagai siswa yang kurang mampu. Nah, kalau kita ingin lihat dia persyaratannya mana aja, kita klik aja KKM nih. Nah, ini muncul dia punya KIP nomor sekian, DTKS sekian, ini mungkin ya. Nah, dalam hal ini kan persyaratan KIP DTKS ini butuhnya hanya salah 1 kalau nggak salah sesuai jenis itu. Ini contoh aja. Nah, selanjutnya untuk verifikasi kita bisa memilih namanya atau memilih ikon merah di sini. Sama aja. Contoh, klik aja. Nah, ini muncul informasi lengkap. Jadi dari mulai identitas, biodata, domisili, peta lokasi tempat tinggal, data orang tua, data tambahan, data sekolah asal, nilai raport, nilai bakat minat, dan nilai prestasi. Ya. Jadi kita lihat dari awal. Jadi kalau ada data, di sebelahnya ada gambar kuning seperti ini adalah dokumen terkait. Misal NISN, kalau saya klik di sini maka file scanan NISN-nya terbuka. Dalam hal ini mungkin karena ini simulasi yang muncul gambar cewek. Mohon maaf ya. Nah, ini juga misal nih
Surat keterangan mutasi pindah. Ini mohon maaf, ini sebenarnya bukan ini karena simulasi aja. Seharusnya di sini KK ya. Afirmasi KK. Jadi kalau kita klik di sini maka muncul dokumen KK-nya. Tinggal kita bikin catatan aja di kertas, misal KK-nya valid. Nah, ini sebelah kanan ini panduan. Jadi kalau kita ingin lihat dari keseluruhan persyaratan berkas yang harus diupload, ada nggak yang tidak diupload yang bersangkutan? Kalau semuanya kuning, itu tandanya semua berkas yang diminta ada. Kalau ada salah satu tanda merah palang, itu tandanya dia tidak mengupload dokumen tersebut. Jadi kita memverifikasinya agak mudah, walaupun belum tentu yang diuploadnya adalah dokumen benar, tapi asumsi kita benar. Silakan aja nanti bisa diverifikasi. Nah, ini otomatis jaraknya ya. Jadi kalau si siswa ini meletakkan koordinat rumahnya itu benar-benar sesuai di rumahnya, tempat tinggalnya, otomatis di sini jaraknya benar. Tetapi kalau koordinatnya salah, maka di sini juga salah. Nah, di sini ada nama ibu. Nah, di sini ada data tambahan. Data tambahan ini relatif. Yang pasti itu yang pertama ada nomor telepon, ada email. Nah, yang bawah ini terkait dengan pilihan. Jadi kalau yang bersangkutan milih jalur afirmasi, otomatis di sini muncul informasi kartu Indonesia Sehatnya, nomornya berapa, PKH-nya berapa. Bentar ya. Ya, ini ya terkait. Terus ini sebenarnya mutasi orang tuanya enggak, karena ada jalur afirmasi untuk simulasi aja. Karena saya harus melihat option, jadi saya hidup semua. Ini data sekolah asal, ini data nilai rapor. Nah, data nilai rapor ini kita sebagai operator sekolah diperbolehkan untuk mengoreksi. Semisal si siswa ini di raport aslinya misal 90, tahu-tahu dia ngisi di sini 87, maka kita diperbolehkan untuk mengoreksi daripada harus dipending bolak-balik. Begitu juga sebaliknya, misal dia ngisi ketinggian, sebenarnya tidak segitu, maka kita diperbolehkan untuk mengoreksi. Nah, sama juga nilai bakat minat. Ini nilai bakat minat ini khusus SMK yang memperlakukan nilai bakat minat. Jadi kalau misal yang bersangkutan mendaftar di SMK yang berlakukan nilai bakat minat dan beliau sudah dites di sana, mendapatkan nilai, mereka memasukkan nilai di sana. Dan pihak sekolah masih diperbolehkan untuk mengentry atau mengupdate data tersebut jika yang bersangkutan memperoleh nilai bakat minatnya setelah proses pendaftaran. Ini adalah sekolah yang mengeluarkan. Nah, ini ada nilai prestasi. Nilai prestasi ini adalah contoh yang di-entry oleh yang bersangkutan. Pada dasarnya, secara default, ini semuanya valid atau dinilai ya. Bentar. Ini karena hasil dari simulasi tadi. Jadi pihak operator sekolah itu diperbolehkan untuk mengedit data prestasi siswa. Yang pertama, bisa menghitung atau menyatakan menolak pengajuan data prestasi tersebut. Nah, misal setelah kita lihat bahwa ini tidak masuk hitungan, misal lomba apalah gitu yang tidak masuk kategori data prestasi, maka di situ kita bisa mengklik lambang merah ini dan memilihnya tidak valid. Tapi kita tidak bisa menghapus, tapi kita menganggapnya tidak valid dan dia tidak akan dihitung nanti nilainya. Ya. Nah, bisa juga kita mengoreksi. Misal setelah kita lihat, oh ternyata di sini salah. Dia ini kategorinya tingkat provinsi, sedangkan ini tingkat kota. Setelah kita melihat file uploadannya itu, ternyata yang benarnya tingkat kabupaten kota misalnya. Silakan. Nah, karena pilihan di kategori ini itu menentukan nilainya nanti. Ada konversi nilainya. Misal kabupaten kota, oke. Terus diupdate. Dan ini kita rubah jadi valid biar bisa dihitung. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada fungsi koreksi lah sedikit dari kita. Mungkin karena salah-salah pilih atau salah-salah ketik. Ya. Nah, itu. Nah, sekiranya semuanya sudah selesai, silakan
Kalau dianggap dokumennya valid, itu cukup pilih valid. Kalau misal ada kekurangan yang perlu minta perbaikan dari yang bersangkutan, kita pending, kita isi alamat di sini. Nah, sekarang saya simulasikan dulu untuk valid aja. Kita anggap semuanya udah oke. Ya, valid, otomatis dia hilang dari proses. Dia pindah ke tab valid. Kita klik aja di sini. Ini bisa dipilih ini ya. Mau loncat-loncat ke sini bisa. Nah, jadi dia udah masuk ke dokumen valid. Nah, kalau udah masuk dokumen valid, ini semuanya udah diurutkan berdasarkan kriteria yang ada di Juknis. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misal di sini yang validnya ada 100, kita butuhnya misal 86 misalnya. Ya, tinggal diklik ini aja Bapak Ibu. Ini untuk memasukkan dia ke dalam rankingan. Ada gambar bintang di kanan ini. Nah, ini artinya dokumennya udah valid, udah tidak perlu diperiksa lagi, tinggal klik ini aja. Nah, yakin akan memasukkan di kategori perangkat? Oke. Nah, ini udah aman. Nanti, nah, yang jumlah masuk kandidat ini harus sesuai dengan kuota kita. Kalau misal di sini disebut 86 minimal, nah, minimalnya harus segitulah, mendekati itu. Angka-angka ini tidak mengunci, dia hanya sebagai panduan aja. Ya. Jadi kandidat ini jumlahnya harus mendekati ini. Valid 100, kandidatnya sesuai dengan yang kita terima. Itu aja. Nah, suatu saat misal, oh salah, ternyata kandidatnya ada satu masalah, dibatalkan. Nah, tinggal klik aja ini, kita balikin lagi, jadi valid. Nah, sekarang misal kalau pending, saya takut banyak seperti itu nanti datanya. Misal dokumen itu setelah kita baca, ternyata ada kurang. Oh, ternyata raport scanannya berkas belum lengkap. Kurang scan raport semester 1. Ini kita rubah jadi pending. Nah, seperti yang saya bilang tadi, siswa itu kalau sudah di proses pendaftaran ini udah milih sekolah, dia sebenarnya tidak bisa ngutak-atik data lagi. Takutnya nanti data udah kita periksa, dia bisa masih ngutak-atik, nilainya dirubah, kita tidak meriksa lagi, atau rankingnya langsung naik. Nah, itu yang bahaya. Nah, tetapi karena kita sudah pending, kita ngasih kesempatan siswa untuk merubah. Nanti kita monitoring di sini. Jadi kalau kita klik di pending, ini selama tidak ada muncul update di sini, tandanya dia tidak menyentuh data tadi. Mungkin dia nggak baca atau nggak apa, artinya dia tidak memperbarui. Nah, kecuali nanti muncul, tahu-tahu ada tulisan update di sini, tandanya dia memperbarui. Walaupun kita tidak tahu pasti sebenarnya data apa yang diperbaikinya. Ini contoh. Nah, ini saya masuk di halaman siswa lagi, saya kembali. Saya refresh. Nah, ini terbaca. Pendaftaran pending. Pendaftaran Anda di SMK Negeri 2 Magelang melalui jalur nasional dinyatakan pending. Silakan lengkapi data kekurangannya sebagai berikut. Berkas belum lengkap, kurang sekian report semester 1. Nah, setelah beliau melihat apa data kekurangannya, dia melengkapi lagi datanya, misal scan, upload. Oke, dia udah usah ngirim lagi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman operator sekolah. Nah, sekarang kita refresh. Jadi kita ngecek di pendingnya sekali-sekali aja ngelihat. Nah, ternyata ada. Ternyata yang bersangkutan baca nih, dan dia mengupdate. Nah, kita periksa lagi. Kita periksanya sesuai dengan ini aja, keterangan ini yang diminta tadi. Scan raportnya kurang, yang lain nggak usah lagi. Gitu. Kira-kira kalau sudah kita baca, oh pas dilihat scan raportnya benar nih, ya benar, kita oke aja. Kita rubah statusnya jadi pending. Nah, ininya dihapus saja lah, atau catatannya boleh dihilangin, boleh. Padit. Nah, sampai sebenarnya prosesnya untuk satu jalur tuh udah cukup.
Selain sisanya kita tinggal milih siapa yang masuk ranking. Jadi ranking itu nggak otomatis, Jadi kita tetap yang harus milih di sini ya. Di sini jalur tetap ada, saya panduan di sini, tapi dia tidak meranking otomatis karena saya takut jarak ya. Jarak sini bisa dihitung otomatis, tapi nggak dipakai otomatis di aplikasi. Karena takutnya koordinat yang dimasukin siswa itu banyak yang masih salah. Ada yang data di sekolah, ada yang benar di rumah, ada yang di pelabuhan, ada yang di kebun, jadi nggak valid. Jadi bisa diklarifikasi lagi nanti. Nah, kalau memang koordinat di sini jarak benar-benar penting, itu bisa dipending dengan catatan segera harap memperbaiki koordinat yang sebenarnya. Itu bisa dilakukan juga. Di sini kalau misal kita anggap ya, nanti mungkin ada 100 yang ranking atas, kita pilih aja untuk jadikan kandidat. Nah, kalau di sini udah masuk palit ini itu udah otomatis, jadi kita udah usah takut lagi salah urut karena memang sudah diurutkan by system. Ya. Nah, terus ini khusus untuk SMK dia ada jurusan. Ini kan banyak nih, cuma untuk jurusan ini toh. Bagaimana untuk jurusan lain? Nah, kita bisa ngelihat di sini. Ini ada jurusan lain. Ya, ada jurusan desain kita bisa pilih. Nah, ternyata sini nggak ada pendaftar. Ini kan ada informasi ya. Ini total pendaftar, ini pendaftar jurusan. Artinya jurusan ini nggak ada pendaftarnya, belum ada. Nanti mungkin ada semuanya kan. Jadi kita meriksa harus satu-satu. Nah, seperti diinfokan Pak Sukinda tadi, mungkin kita harus menghitung. Jadi kuota untuk tiap jurusan itu berapa banyak karena di aplikasi itu tidak ditentukan. Ya. Nah, sebagai akhirnya untuk keperluan administrasi kita bisa mengekspor data tersebut. Misal di sini tadi TKJ ada 1 orang valid dan kandidat. Jadi saya mau ekspor data. Tinggal pilih aja data ekspor di sini, tinggal milih sini. Yang mau kita ekspor ini data apa? Data afirmasi. Terus jurusan apa? Jurusan TKJ. Nah, terus statusnya apa? Yang valid atau yang sudah di ranking misalnya. Ekspor. Nah, jadi data yang kita ekspor itu bisa berdasarkan hari. Jadi tanggal sekian kita ngekspor, data itu bisa kita dapatkan lagi. Ya. Nah, di sini misal tanggal 7 di sini ya. Nah, tanggal 7 saya melakukan ekspor data jalur afirmasi jurusan TKJ, status pendaftaran saya ngambil yang diterima tok, jumlahnya 1. Untuk ngelihat saya klik ini aja filenya, download. Nah, download. Nah, nanti tinggal dibuka. Bentar, nanti contoh file seperti ini. Nah, ini formatnya ya. Jadi formatnya sesuai juknis. Kalau untuk afirmasi itu ada nama, ISN, sekolah dan segala macam. Nah, ini juga nilainya. Nah, terus informasi KIP, DTKS segala macam. Nah, ini statusnya. Nah, inilah, ini sesuai juknis. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau reguler? Ini saya rubah sebentar ya Pak ya. Mohon maaf, bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Ya, jadi mohon maaf tadi terputus, jadi suaranya otomatis mute lagi. Jadi di sini saya masuk sebagai operator sekolah. Kalau tadi itu kita simulasinya untuk afirmasi, sekarang untuk reguler. Jadi setelah masuk sebagai operator sekolah, kita ngelihatnya ada lagi yang daftar 1 TKJ jalur reguler. Kita bisa memilih menu di sini, klik langsung atau melihat di sini. Ini tandanya ada 1 yang perlu diperiksa. Oke. Nah, jadi pada halaman reguler ini informasinya lebih cenderung ke nilai ya, nilai. Sini terlihat ada nilai raport, nilai bakat minat, nilai prestasi, nilai akhir. Nah, kalau mau tahu nilai akhir raport ini seperti apa? Ini hitungannya. Nah, ini adalah nilai detail raport. Rata-ratanya ditambah dengan bobot, ini hasilnya.
Jadi pembobotan ini tergantung dari jurusan. Jadi bukan tergantung oleh sekolah. Jadi beda jurusan, beda pembobotannya. Nah, ini hasil akhirnya. Dah, kalau proses verifikasinya hampir sama seperti yang tadi. Nah, kita tinggal mengecek aja kebenaran datanya. Ini kebetulan, Pak. Sebenarnya kalau dia milih reguler, ini nggak ada nih KIP. Ini sebenarnya nggak ada. Ini kebetulan aja untuk simulasi aja. Jadi sama seperti tadi. Jadi ada nilai raport, silakan dikoreksi kalau salah. Ini juga, oh ini misal ini valid dua-duanya. Ya. Dia otomatis ini kategorinya berubah dari nilai yang berubah tergantung kategori. Kalau dia tingkat provinsi, nah berubah nilai 10. Nah, kalau udah kita anggap valid, silakan simpan. Nah, nanti tinggal kita di rankingan aja ya, apakah dia masuk ranking atau enggak. Ya. Ya, jadi ini dokumen valid. Ada satu dokumen valid. Ya, mungkin best practice-nya nanti yang perlu kita perhatikan ngerubah dari data yang belum diperiksa ke valid aja. Sedangkan proses pemilihan kandidat itu bisa dilakukan di akhir. Jadi kira-kira sudah kosong semua, udah nggak ada yang diperiksa lagi. Nah, baru nanti akhirnya baru kita milih mana-mana aja yang akan dimasukkan di rankingan. Sebenarnya sistem tuh bisa aja otomatis ngambil semua yang valid ini ranking teratas berapa sebagai kebutuhan, tapi saya takutnya ada parameter lain seperti jarak misalnya, ada faktor lain lah. Jadi saya tetapkan di sini dalam proses penetapan masuk ranking atau enggak tetap masih manual. Harapan saya memang nanti sesuai kuota ranking pertama ke atas tuh masuk semua kandidat. Tapi bisa jadi dengan kondisi tertentu mungkin enggak. Oke, sampai di sini kira-kira ada Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Mungkin yang ribetnya nanti itu pada saat meriksa berkas itu dari yang statusnya proses kita periksa mau menjadikan apakah dia jadi valid, pending atau tolak itu aja. Mudah-mudahan nggak ada yang ditolak. Pending kemungkinan besar banyak. Nah, nanti kalau sudah masuk kandidat itu udah aman. Karena kandidat ini nanti kita tinggal milih aja tentang mana yang masuk rankingan. Dan nanti saya informasikan bahwa Bapak Ibu itu tidak perlu lagi sebenarnya membuat pengumuman manual di sekolah atau di web masing-masing, karena nanti di web PPDB semua hasil pendaftaran itu akan dipublis secara real time. Jadi satu dokumen pendaftar itu begitu statusnya muncul di sana, sedang diproses, status valid atau status pending gitu, itu muncul. Jadi kita nggak perlu lagi membuat pengumuman harian. Dan dokumen yang sudah dinyatakan valid dan masuk kandidat sebelum pengumuman, Bapak Ibu jangan takut tidak akan muncul di situ diterima. Takutnya nanti seiring berjalan bisa aja dia bergeser. Jadi semuanya statusnya akan muncul valid. Kecuali kalau sudah ditetapkan tanggalnya otomatis nanti berubah. Yang valid, yang masuk kandidat otomatis diterima. Selain itu tidak. Itu aja. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu SMK 2. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Herman atas kesempatannya. Baik. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan di sini berkaitan dengan aplikasinya. Ya. Jadi tadi kan ada bisa ngelihat yang tadi nggak Pak, halaman yang ini Pak, halaman yang terakhir yang reguler tadi Pak posisinya.
Jelas Pak ya suaranya Pak ya? Jelas, Pak? Oke. Nah, di sini kan ada kalau saya nggak salah di juknis reguler ini kan ada dalam kota yang dipecah lagi 10% yang terdekat dari sekolah sama yang luar kabupaten ya Pak ya, luar Ya, kotanya gitu Pak ya. Nah, luar ini wilayah. luar wilayah. Dan ini itu terotomatis di apa tuh namanya lintang bujur tadi ya Pak ya, kalau saya nggak salah tadi halaman itu tadi. Ya. Ketika dia mengisinya benar, berarti dia sesuai dengan garis lurusnya 8,6 Ya. gitu Pak ya. 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 Nah, kalau kita ngebenerinnya itu bisa juga Pak ya. Nah, itu tadi sempat saya tanyakan pada eh, pelatihan yang sebelumnya tadi di SMA, Pak ya. Sempat saya lempar ke forum. Jadi koordinat ini penting, saya anggap penting. Nah, saya tawarkan tadi, apakah boleh dari sisi operator untuk mengubah dengan maksud tadi mengoreksi ya? Iya Nah, betul. bisa karena kita lihat, saya udah ngelihat datanya, banyak yang koordinat ini yang amburadul. Terus terang aja, Betul Pak, betul. ada yang Betul. datanya dia karena dia ngisi di sekolah, jadi koordinatnya koordinat sekolah, ada Iya koordinat di betul. kampus. Nah, makanya di sini itu nggak bisa saya saya pakai mutlak gitu. Saya ngambil dari situ karena saya yakin bakal kacau nanti. Nah, di sini saya munculkan sebagai panduan. Panduan. Tadi sudah saya lemparkan ke forum, Pak, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Apakah boleh operator sekolah mengoreksi nilai koordinat tersebut? Gitu. Sebenarnya kalau itu valid, lebih enak, Pak. Jadi di sini kalau soal dalam wilayah luar wilayah bisa diambil. Karena kita ngelihat kalau dalam wilayah dalam satu kabupaten deh itu dianggap dalam wilayah, luar kabupaten luar wilayah. Cuma untuk jarak terdekat itu agak susah. Walaupun di sini ada, tapi kalau dia nggak valid agak susah. Benar tuh. Iya, apalagi maaf Pak, saya potong, apalagi di afirmasi itu kan Pak ya, kita harus benar-benar karena memang tidak ada nilai tadi kalau saya nggak salah Pak ya. Jadi Ya. kan kita mengukurnya itu memang dari Jarak. jarak terdekat ke sekolah, maksudnya gitu kan. Kalau Ya. kami kemarin di tahun sebelumnya kan kami karena itu balik lagi ke Excel kami, jadi Ya. kami bisa mengkoreksi langsung, menanya langsung, kami monitor layar kami itu kami tunjukkan ke mereka Google Map-nya kayak gitu kan, kami ukur manual mana rumah Eka gitu kan, kami Ya. tarik garis lurus kayak gitu. Yang Ya. karena ini lintang dan bujur ini kan maksudnya tidak semua orang mampu gitu Pak ya. Ya. Kayaknya Ya. harusnya penting gitu Pak. Jadi kan Ya. kita bisa nanya langsung ke mereka gitu kan, maksudnya untuk jarak. Karena ini berpengaruh ya Pak jarak ini Pak ya dengan Ya. proses perankingan Pak. Iya, kalau disebut situ ada kata-kata jarak terdekat, otomatis berpengaruh. Ya, jadi Ke nanti kuota gitu Pak ya. ya saya nunggu masukan dari teman-teman BTIK. Tadi saya udah nanyakan grup itu, coba belum ada kepastian. Oke oke Pak. Kita Baik Pak. bisa diedit atau enggak? Itu tinggal ini aja nanti. Mm-mm. Ya, jadi ya kita ini dalam rangka membantu siswa sebenarnya, ya. Betul Pak, betul. Kita mengoreksi nilai terus prestasi itu kan tujuannya untuk mengoreksi. Kadang-kadang mereka nih salah. Apalagi Kadang-kadang nilai keterampilannya dimasukin Pak. ya daripada Heeh. langsung ditolak kan kasihan juga. Iya, ada yang rugi, ada yang untung, ada yang rugi. Yang rugi ini Ya, kadang ya, kita kesian gitu kan ya. maksudnya. Baik Pak, untuk satu lagi Pak, maaf Pak. Untuk mutasi tadi sudah bukan Tapi urusan kita maksudnya Pak ya. ya, Nah, untuk reguler ini kan nanti berbagai macam yang memang harus kita hadapi. Nah, saya bersyukur ini udah mantep nih untuk sudah bobot, sudah segala macam gitu kan. Untuk mudah-mudahan kita nggak megang Excel, jadi kan semuanya sudah terumumkan ya. proses rankingnya itu. Boleh nggak Pak, kapan di hari lain, maksudnya entah itu rekaman video Bapak, maksudnya ada beberapa siswa lah kita uji coba, kita mau lihat posisi rankingnya itu Pak, maksudnya valid atau tidak valid. Misal ada 5 orang kita lihat dengan milih Ya, jurusan yang sama, mungkin kalau di SMK Pak kayak ya. gitu. Nanti Atau ini kami, Hah? bisa Pak, nanti koordinasi sama teman-teman BTK ke sini aja mungkin Pak.
kita simulasi ini ya. Karena kalau yang online itu terus terang agak susah buat simulasinya, Pak. Jadi secara lokal. Ya. Jadi nanti kami ready afirmasi ini langsung nyoba di halaman operator login gitu Pak ya, maksudnya Pak ya, langsung menghadapi gitu ya, berarti ya. Iya, soalnya kalau di real ini kan kosong itu kan ya, belum ada pendaftar, jadi nggak bisa dilihat. Ya. Belum nyoba sih kami kebetulan. Memang tadi Bapak disampaikan di awal kan memang apa namanya belum masuk istilahnya, datanya belum dibuka kayak gitu Pak. Ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Atau nanti bisa gini aja Pak, main-main Ya. ke Kominfo atau ke Balai TIK, kita bisa simulasikan bareng-bareng. Karena butuh juga kan kita. Betul, Ya, butuh. kita butuhkan Maksudnya simulasi 1 atau 5 data misalnya, terus kita lihat seperti apa realnya. Ya, bisa Pak. Baik Bisa. Pak. Tapi ini sudah hampir tidak ada pertanyaan lagi. Tapi nanti saya coba cari-cari lagi Pak nanti Pak. Siap Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Sama. Untuk yang lain Pak, kira-kira mohon maaf nih lampu memang lagi bermasalah nih Pak. Halo Pak Doni. Ya. Pak Suginda sama Pak Mama belum masuk juga? Nggak bisa masuk, adunya muter-muter terus. Oh ya. Ini pakai tethering Pak, aman. Iya harusnya. Cuma laptopnya kan mati semua juga. Oh iya, salah baterainya itu. TKDN itu. Yang baru nih. Yang pedang sudah itu udah, yang pedang. Gara-gara TKDN laptopnya. Nah, untuk teman-teman Cabdin, coba saya simulasikan sebentar. Bedanya di awal aja. Kalau yang jalur lain kan begitu login langsung muncul sekolah yang terkait. Tapi kalau Cabdin ini enggak, dia pertama muncul tuh harus milih sekolahnya dulu. Ya. Halaman loginnya sama operator. Akunnya Cabdin 1. Bentar ya. Oh iya, ini kebetulan belum ada yang milih. Coba saya rubah ke mutasi. Tadi reguler terakhir ya. Nah, kelihatan. Jadi ini karena hasil simulasi langsung valid ya. Nah, sebenarnya ada kalau baru daftar bukan valid ya, proses ya, karena ini hasil dari simulasi sebelumnya. Nah, sini bedanya teman Cabdin, dia muncul seluruh sekolah yang di bawah Cabdin terkait. Jadi dalam hal ini misal SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, kota 29, daftar 1. Nah, tinggal pilih aja sini. Ya, tinggal pilih. Karena ini kebetulan hasil simulasi langsung valid. Ya, sama. Jadi penilaian mereka itu kalau mutasi itu lebih banyak, ada status anak guru, ada umur, nilai rapot, nilai bakat minat, nilai prestasi, nilai akhir, dan ya. Itu paling Pak. Sama, kalau yang lainnya sama, perjurusan juga ada. Nanti jumlah segini 29, ini 5%, tinggal dibagi aja nanti Pak. Seperti yang diinformasikan oleh Pak Suginda tadi, jurusan apa aja. Kalau untuk pilihan lainnya sama, di sini ada menu ekspor. Sekiranya kita butuh dokumen dalam bentuk Excel-nya, tinggal pilih aja di sini. Jadi kalau SMK itu selalu ada jurusan atau valid atau enggak, dokumen yang mana yang mau kita ambil. Ya. Yang statusnya belum diperiksa, status yang sudah divalid, status yang dipending, tolak, atau status yang udah masuk ranking aja. Tuh. Tuh.
Alhamdulillah baru nyala lampu. Ada pertanyaan Pak dari Tukak Sadai? Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak. Sedikit ingin menanyakan Pak terkait dengan masalah untuk pendaftaran lagi, ya. Ya. Ini terkait dengan password Pak. Jadi Ya. seandainya ini ada kasus nih, setelah registrasi anak kita ini lupa passwordnya. Ya. Nah, untuk pendaftaran itu nanti kira-kira untuk mendapatkan password baru itu bagaimana Pak? Oh, gampang Pak. Jadi banyak kasus seperti itu Pak dari kemarin. Jadi kita maklumi lah kalau anak-anak tuh lupa password, wajar lah. Dan password ini memang tidak bisa kita paksakan untuk dipermudah Pak, karena dipermudah nanti gampang dipakai orang. Tapi kita sediakan mekanisme untuk ngereset password. Kalau Bapak lihat di halaman web tuh di bawah tuh ada nomor telepon helpdesk Pak. Ya, ada nomor helpdesk, ada 5 atau 6. Itu tinggal hubungi aja Pak. Tinggal hubungi, minta tolong reset password. Nah, nanti atas nama ini dan ini. Nanti teman-teman helpdesk tuh minta verifikasi Pak. Biasanya dia minta scan NISN sama kartu keluarga. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, tinggal reset password sebentar Pak. Nggak sampai 5 menit itu. Ya, tinggal hubungi helpdesk saja. Dan itu segera Pak, jangan nunggu nanti-nanti Pak. Ya, jangan dibiarkan lupa password. Itu memang ada caranya kok, aman. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Password Maaf Pak ini, Iwan, satu ya, lagi ya, Pak. ya. Kebetulan kami ini kan nanti pesertanya paling banyak Pak ya jumlahnya. Jadi kan kami membuat tim verifikasi ini ada beberapa operator Pak. Apakah login yang satu itu satu orang operator itu bisa dipakai di misalkan saya punya tim itu 6 misalkan. Jadi kan kalau kita melakukan 6 orang itu login, apakah bisa Pak? Terima kasih Pak. Secara teknis bisa Pak. Bahkan saran saya sebenarnya memang seperti itu. Jadi nanti bisa terlihat kan, jadi operator A yang ini apa ngeset validasi ini, memirsa ini, itu sebaiknya seperti itu. Tapi nanti tinggal berkoordinasi sama teman-teman Balai TIK Pak yang bikin akunnya Pak. Pada dasarnya bisa, gitu. Ya bisa disesuaikan. Berarti maksudnya saya misal ada 6 orang, berarti saya harus mengajukan 6 nama akun atau satu akun saya, misalkan contohnya itu akun dipakai juga untuk bisa. 6 orang, bagus. Satu akunnya bisa Pak, satu akun bisa, banyak akun juga bisa. Oh iya. Itu aja. Ya prinsipnya. Tapi secara teknis kan akun spesifik itu lebih bagus sebenarnya, biar lebih gampang di trace. Iya benar. Ya. Terus Cuma, Pak, satu lagi Pak. Ya, siap. Kalau dia pindah sekolah ini kan Pak ya, mungkin di kami mungkin sudah dikunci satu jurusan, mungkin nggak mungkin lagi dia memilih setelah tidak diterima di jurusan ini, dia nggak mungkin lagi bisa pindah ke jurusan yang lain. Kalau di sekolah kami, kalau di sekolah lain itu proses perpindahan jurusan kalau SMK itu, ataupun misalkan salah satu anak ini salah pilih kan, misalnya direkomendasikan di jurusan TJKT, ternyata dia salah pilih di awal itu, dia terpilihnya terpencet DKV kayak gitu. Itu masih bisa diperbaiki ya Pak? Kalau yang di aplikasi ini sudah di-set begini Pak. Kalau SMA ada mekanisme cabut berkas kan ya? Ya, kalau dia salah dengan alasan tertentu, dia membatalkan, dia bisa cabut berkas. Tapi cuma bisa sekali. Tapi untuk daftar di sekolah yang sama sudah tidak bisa. Begitu juga dengan SMK. Tapi kalau SMK itu per jurusan. Jadi dia nyabut berkas jurusan A. Dia tidak bisa lagi daftar di jurusan yang sama pada sekolah yang sama. Tetapi jurusan lain bisa. Gitu. Sementara logiknya seperti itu, Pak. Tapi dia cabut berkas dulu berarti Pak ya, logiknya jalannya dia cabut berkas, nanti pilih ulang kembali jurusan yang benar sesuai dengan rekomendasi gitu. Oke. Karena ini saya tanyakan karena belum nyoba, karena kan tadi kemarin tuh nyoba registrasi doang karena belum nyoba milih sekolahnya. Jadi mekanisme, jadi kan pertanyaan itu yang akan ditanyakan masyarakat kadang-kadang kan, yang kita belum nyoba tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Itu yang saya ini. Oke Pak, terima kasih Pak.
bisa disimulasikan juga. Ya. Hmm. Gimana Pak Mamat Dudah, aman listriknya? Ada lagi Pak, gimana Pak? Kira-kira baik terkait juknis, aplikasi atau segala macam? Nah, betul. Baik Oh, Bapak iya. Ibu, silakan. Pak Mamat Dudah, tadi ada Iya. masukan. Angkat tangan dulu. Iya. Gimana rasanya? Reaction. Itu juga sempat saya tanyakan di tadi yang di acara pertama tadi dengan SMA. Apakah pihak operator ini bisa mengoreksi koordinat rumah? Kalau selama ini kan sepanjang ini pihak operatornya cuma bisa mengoreksi nilai raport. Kalau ada salah bisa Iya. dikoreksi sama nilai prestasi, nilai bakat minat. Nah, nilai koordinat posisi rumah itu bisa nggak? Diperbolehkan nggak? Kan penting ini jarak ya. Kan setiap kata jalur manapun ada kata jarak-jarak gitu. Jarak terdekat. Nah, sementara data yang masuk ini kita anggap banyak lah. Asumsi kita banyak data yang amburadulnya. Iya. Belum valid. Nah, diperbolehkanlah sekolah mengoreksi. Makanya di situ fungsi teman-teman panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi. Ya, misal ditemukan bahwa ini koordinatnya salah. Ya. Bukan rumah, ternyata sekolah dengan alasan Sekolah. tertentu. Nah, diperbolehkan enggak itu? Kalau diperbolehkan, nanti di aplikasi menyesuaikan. Jadi operatornya bisa mengkoreksi itu, misal dengan memanggil siswa yang terkait ya. Terkait, oh ternyata alamat rumahnya di sini gitu. Dia cuma bisa nunjuk aja, operator sekolah yang bantu masukin gitu. Ya, makanya Pak Atau Herman cara kedua, kalau saya anggap ada cara kedua lagi dengan pending. Pending, suruh ngoreksi. Tetapi takutnya memang kemampuan peserta didik ini memang nggak ngerti, Pak. Jadi di pending suruh ubah, tahu-tahu masih nggak ngerti juga. Nah, itu kan sayang. Iya. Artinya kan kita dua opsi itu menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Pilihan pertama itu karena memang siswanya memang nggak ngerti juga, artinya kan kita minta bantuan pihak sekolah yang dituju untuk membantu. Nah, untuk membantu, artinya baiknya silakan menghubungi siswa yang bersangkutan datang ke sekolah, artinya sama-sama. Ya, sama-sama. Maksud saya siswa juga melihat, oh ternyata benar. Artinya tidak itu bukan klaim sepihak dari pihak sekolah saja. Nanti ternyata itu salah. Maksud saya gini, pihak yang mengkoreksi itu pihak sekolah. Ya, ternyata takutnya salah juga. Nah, kalau sudah bersama-sama di depan komputer itu sama-sama, orang tuanya ada, misalkan siswanya ada, lalu pihak panitia sekolah melakukan titik koordinatnya yang benar. Oh, ternyata ini udah pas. Oke, udah. Maksud saya secara bersama-sama. Ada pihak pendaftarnya, ada pihak panitianya. Tidak klaim sendiri dilakukan oleh panitia sekolah sendiri. Maksudnya gitu. Biar tidak menjadi masalah kemudian. Ya, jadi tetap fasilitas itu adanya cuma ada di siswa ya. Jadi nanti silakan dia datang ke sekolah, kita panggil, tetapi pembenaran itu melalui akun siswa gitu ya. Ya. Boleh, kalaupun pembenaran melalui operator sekolah, tapi harus bersama-sama. Susah tapi Pak untuk pembuktian. Susah ya? Ya. Iya, makanya melalui akun siswa aja, akun siswa nanti secara bersama-sama. Ya. Gimana Pak yang tadi Pak dari izin, Pak. Jadi kalau kami di tahun-tahun sebelumnya memang dalam waktu proses PPDB itu memang pada tahun-tahun kemarin kami panggil mereka Pak untuk melakukan benar-benar verifikasi kartu KIP yang dia upload itu kami lihat dan
Dia juga bawa yang asli juga kami lihat. Terus kan ngitung jarak. Nah, ngitung jarak tuh kami koreksi. Memang ada beberapa yang salah kayak gitu, Pak. Jadi kami koreksi, buka layar di depan mereka, buka Google Maps pada saat itu, kita ambil jarak dengan tarik ukur jarak lurus kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Ya, memang tahun dulu agak berbeda pola dan sistem aplikasinya dengan tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini pertemuan kita dengan pihak calon pendaftar dapat dikurangi, Pak. Maksud saya tidak seperti dulu. Itu kan kita full all out membantu Betul, Pak. calon Kami pendaftar karena uh, ya ya ada makanya rencana memang seperti itu, tidak memanggil mereka, tapi ya belum final keputusannya, Pak. belum ya belum final ya belum final. Nanti Karena tergantung kan verifikasi, Pak. Verifikasi itu iya, kan, nah disitulah di verifikasi kira-kira memang ini meragukan, jangan sampai kita anggap ini sudah oke, berkas lengkap kita okekan, tapi ternyata ada yang kurang gitu, ada yang ragu. Makanya tim sekolah mohon bantuannya juga untuk berkoordinasi sesama tim. Kira-kira memang ini diragukan, harus benar-benar verifikasinya. Harus dipanggil, Pak. Siswa yang bersangkutan harus ditelepon untuk datang ke sekolah. kami Kalau memang itu kebetulan dianggap memang riskan, meragukan, ya, meragukan terkait dengan KK misalnya, terkait dengan KK, NNS, NISN ataupun kartu KIP dan sejenisnya yang masuk pada jalur afirmasi. benar, Pak. Jadi kami masalah jarak ini kan, soalnya kan kalau katakanlah belum terlatih calon peserta didik kita ini untuk menaruh di lintang bujur segala Kemarin macam itu, maka kami butuh ya mengisi sendiri tadi kayak gitu, Pak, dengan mengkonfirmasi langsung ke merekanya, jangan sampai klaim sepihak kayak gitu, Pak. Itu memang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, memang seperti itu gitu, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, sementara, Pak, yang Ya. saya Oke, tangkap terima dulu, Pak. kasih. Ya. Salam buat Jadi, Pak Hendro yang di sebelah. jadi Pak Wahyu, mekanismenya kalau yang bersangkutan itu dipanggil dan disuruh mengupdate koordinatnya yang benar, tapi tetap melakukan akun yang bersangkutan, ya. Jadi tanpa melalui akun operator. Memang takutnya nanti takut ada kesalahan dari pihak operator yang sengaja maupun nggak disengaja, itu bisa panjang urusannya. Jadi tetap melalui akun siswa, tapi dibantu dari pihak sekolah. Itu mungkin ya, Pak. Oke, seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya siswa ada tiga metodenya, dua ya jadi ya. Pertama melalui pending ini ya itu tadi takutnya mereka nggak paham. Sebenarnya gampang sih itunya, tinggal buka di Google Map rumahnya di mana. Tapi di aplikasi ini sebenarnya sudah otomatis, Pak. Jadi kalau dia menghapus koordinatnya kosong, dia nge-refresh itu otomatis koordinat saat itu dia berada. Jadi kalau yang megang HP-nya di rumah atau komputernya di rumah, itu otomatis dia lari ke rumahnya. Dia nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu nyari lagi. Dia tinggal save. Yang jadi masalah ini kalau dia numpang di sekolah, maka koordinat yang terdeteksi itu alamat sekolahnya. Itu aja. Itu aja mungkin Pak terkait koordinat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari. Jadi sebentar Pak, sebelum diakhiri saya simulasikan nanti kalau misal suatu saat memanggil siswa untuk verifikasi datanya. Bentar ya.
Nih misal status siswanya saya pending. Diperbaiki koordinat. Jika kurang apa istilahnya, jika tidak mengerti cara mengupdate, kita hubungi sekolah gitulah intinya tuh. Nah sekarang nih contoh di halaman siswa. Nah, siswa mendapat informasi seperti ini. Notasi dinyatakan pending, silakan perbaiki koordinat. Nanti koordinat bla bla bla, hubungi pihak sekolah jika mengalami kesulitan. Nah, nanti si siswa itu dia memperbaiki koordinatnya gampang sebenarnya. Nah, selain dia bisa pakai geser-geser seperti ini atau dia nyari seperti mana ya. Nah, atau kalau dia pusing-pusing dia hapus koordinatnya, di save aja. Nah, save, nanti di refresh. Nah, ini sebenarnya dia minta izin sebenarnya, Pak. Ini karena nggak dapat izin dari browser itu. Dia sebenarnya kalau minta izin sama browser akses lokasi, dia langsung muncul alamatnya saat ini. Gitu. Atau tinggal buka aja Google Map misalnya. Nah, ini Google Map, misal zoom, alamatnya di sini, diklik aja di layar, diklik kanan, copy aja nih, klik. Nah, tinggal lari ke aplikasi, paste aja di sini. Karena koordinat itu terbagi dua, maka dia dipisah, yang satunya di copy ke sini. Nah, itu aja. Simpan. Ya, sebenarnya seperti itu. Bagusnya lagi zoomnya pas gede, zoom maksimum. Nah, seperti itu. Itu contoh aja. Oke, Pak Mamat udah. Baik, terima kasih. Nah, kalaupun nanti bisa disambung ke InFocus biar gede juga bisa dimanfaatkan mungkin Pak Herman ya. Apa tuh? Enggak, pas Zoom ini tadi di komputer itu disambung dengan apa InFocus sekolah biar kalau layar monitor komputer kecil disambung dengan Zoom mungkin agak lebih jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Pak Rudin ya, mau izin Pak. Ya. Apa namanya? Tadi tuh yang dicontoh sama Pak Herman tadi bagus Pak. Maksudnya kalau memang ada fitur edit dan kita bisa menggeser itu memang lebih valid Pak. Kalau kita nyuruh anak nih kadang kan kita terpotong oleh waktu yang sempit itu Pak. Kalau kita melempar pending ke dia, nah tolong diubah koordinatnya. Iya kalau dia bisa kayak gitu Pak. Kalau memang dia cepat, kalau dia enggak yang sesuai data yang dilihat Pak Herman tadi kan datanya itu kebanyakan amburadul gitu Pak ya. Kalau memang kami bisa mengedit jarak itu oleh operator itu sepertinya itu lebih cepat membantu prosesnya gitu Pak. Itu dalam mungkin dari saya Pak. Tapi memang operator sekolah dalam mengedit itu tetap harus didampingi dari si ini ya, siswa ya, karena Ya, siswa juga nggak tahu sih dari alamat dia di mana rumah pasnya itu. Kami sebelumnya kalau kami ya Pak, kasus kami memang kami lihat dari kakak dia, berarti kan itu alamat terdekat gitu kan. Kami search di Google, misalnya Jalan Mentok misalkan. Terus di mana rumah kami? Di sebelah counter nih Pak. Nah, kita geser ke arah counter itu, dapatlah koordinat tuh kayak gitu Pak. Kalau memang tadi yang sesuai aplikasi Pak Emran tadi kan bisa kita geser-geser ya. Dan kita zoom itu nggak perlu buka Gmap lagi, malah lebih cocok untuk lebih cepat dalam proses membantu tuh Pak. Ya. Bisa Pak, cuma bedanya di aplikasi ini karena Google-nya Google gratisan, jadi main geser-geser, nggak bisa nyari. Gitu. Ya, dia tapi enak, geser tinggal klik aja dimanapun.
Ya, nanti saya bicarakan Pak dengan Ya, Balai TK. artinya Ya. gini, tidak semua itu kan, artinya kan ketika verifikasi yang dianggap meragukan saja kan, dianggap meragukan saja, beberapa siswa yang dianggap meragukan dipanggil, lalu siswa itu melakukan verifikasi maksud saya membuka login di akunnya sendiri, lalu didampingi pihak sekolah, dia melakukan titik koordinat. Nah, kalaupun belum puas dengan aplikasi ini, sekolah bisa menggunakan Google Map, gitu kan? Artinya untuk itunya mungkin untuk apa lebih kepastiannya, lebih memastikannya itu benar-benar titik itu sesuai atau tidak, kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, Tapi itu artinya ini jangan terlalu dianggap masalah yang prinsip lah, ya. ini Mama Abdullah, karena nilai itu ada jaraknya di aplikasi itu. Cuma masalahnya valid atau tidaknya aja. Kalau perhitungan itu nggak perlu lagi kita buka pakai Google Map. Artinya kalau pakai Google Map kita ngitung manual, kita harus pakai Excel lagi larinya, harus manual lagi. Ya, barang itu sebenarnya sudah ada. Tinggal koordinatnya itu aja yang masih diragukan validannya itu. Ya, kalau perhitungannya semua sudah ada di sistem. Tinggal boleh nggak kita merubah dari sisi operator sekolah, Ya, Pak ya, mungkin ya, Pak Herman ya. Ya, mengoreksi itu aja. Tapi itu tadi lah Pak, kalau misal pun tidak bisa, siswa itu kita undang pakai akun mereka. Itu aja. Jadi tetap menggunakan akun mereka, jangan pakai akun kita. Toh kita ngundang, kita ngerubah itu harus dihadiri oleh mereka juga, nggak mungkin nggak kan? Nah, makanya sebaiknya pakai akun mereka lah, melalui orang tuanya atau siapa. Gitu. Ya, itu aja mungkin Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baik. Misi Pak. Ya, siap. Lanjut Bu. Silakan Bu. Ya, ini pertanyaan dari kami dari SMK 3. Gimana kalau semisalnya ada misinformasi ke pihak SMP saat prapendaftaran itu ada siswa yang tidak melakukan prapendaftaran? Itu bagaimana Pak? Ya. Izin Pak Herman ya. Yuk, siap. Jawab. Nah, artinya ketika siswa tidak melakukan prapendaftaran pada tanggal 2 sampai 24 Mei kemarin, yang bersangkutan tetap memiliki kesempatan ya waktu masa pendaftaran. Artinya tapi risiko yang bersangkutan, misalkan risiko yang bersangkutan, misalnya raportnya entah kemana ya, kartu NSN-nya entah kemana, dicari-cari dan segala macam, ketika itu ya itulah risiko yang bersangkutan ketika dan sekolah pun ketika agak repot juga kan, dia ngedaftarnya itu pada last minute misalnya. Nah, sekolah kan kasihan juga mau verifikasi dan sebagainya. Nah, tapi pada intinya siswa yang belum melakukan pendaftaran, dia ketika mendaftar tetap melakukan registrasi dan login, prosesnya sama dengan waktu prapendaftaran. Seperti itu. Iya. Baik Pak. Boleh nambah satu lagi Pak pertanyaan? 2 juga nggak apa-apa Bu. Begini, kalau misalnya tadi kan di tampilan akun ada hasil tes minat bakat ya Pak ya? Ya. Nah, itu sudah ada nilainya. Berarti itu dilakukan apa di luar ini proses pendaftaran? Karena tadi di tampilan akun siswa pendaftar. Iya. Kemarin banyak yang menanyakan itu para siswa. Jadi kita sarankan yang mereka menghubungi sekolah SMK yang terkait. Jadi kalau misal SMK terkait mensyaratkan ada nilai bakat minat, mereka kapan akan melakukan uji apa? Ya, tesnya. Nanti kan keluar nilainya. Nah, setelah itu nanti langsung memasukkan pada saat pendaftaran, pada saat pra-pendaftaran. Nah, kalaupun saya nggak tahu proses seperti apa, misal bisa aja data itu didapat setelah pra-pendaftaran. Nanti gitu. Itu bisa juga diinput oleh operator sekolah. Gitu. Oke, ya. baik Pak. Itu sifatnya wajib apa tidak Pak ya untuk mengadakan minat dan bakat? Setahu saya aturannya tergantung sekolah, Bu. Jadi kalau sekolah tidak memberlakukan nilai bakat minat, itu nilainya 0. Artinya nggak dihitung. Oke. Ya. Iya Pak. Jangan takut, jadi nggak akan berpengaruh buat yang lain. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau nggak salah kemarin teman-teman dari SMK 3 itu ada buta warna segala macam.
Kalau misal ada parameter yang di luar itu mungkin otomatis dimasukkan ke nilai bakat minat Pak ya, itu ya. Bisa nggak kira-kira itu? Halo. Ya. Nah, artinya kan ada juknis itu diturunkan lagi oleh pihak sekolah. Ada juknis sekolah, terutama kawan-kawan SMK terkait dengan minat bakat. Apakah mereka nanti sekolah misalkan SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, mereka perlu tes buta warna, tes wawancara dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diakumulasikan oleh nilai raport dan sebagainya. Tergantung masing-masing sekolah. SOP atau juknis di sekolah kan ada lagi dibuat. Ya. Gimana, Pak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Kalau cukup, saya nggak tahu Pak. Kalau mungkin pengalaman sebelumnya ada kemungkinan nggak siswa itu menunggu daftar tuh di detik-detik terakhir. Kalau kayak gitu kan lumayan merepotkan ya. Jadi kita terpaksa yang seharusnya bekerja dari awal pendaftaran atau menumpuk semuanya di akhir gitu. Ya, Pak. Ada Pak. Cuma Ada ya? kami memang dibatasi dengan tes minat bakat itu mungkin Pak. Oh gitu. Iya. Karena main tunggu-tungguan semua ngelihat ini ya kemungkinan. Sebenarnya. Gimana Pak Ahmad Duda? baik Bapak, Ibu sekalian, kawan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan operator yang masih bergabung di Zoom ini, ada lagi yang kira-kira perlu ditambahkan, ditanyakan? Kalau tidak, bisa kita akhiri. Halo? Tidak ada lagi ya? Tolong dikomentari. Kalau tidak ada, misalnya, kita tutup pertemuan kita sore ini. Izin Pak, sebelum Pak, ada nggak Pak kita buat grup khusus untuk PPDB ini Pak, untuk operator. Jadi untuk saling belajar atau saling melihat informasi bisa di sana Pak. Maksudnya koordinasi Pak, maksudnya Pak. Ya siap, boleh Pak. Ya, Terima kasih baik. Pak. Terima kasih masukannya. Nanti tolong Pak Doni bisa dibuatkan grup di daftar hadir, mungkin bisa sudah menyampaikan nomor telepon. Nanti Pak Doni nanti akan membantu membuat grup operator PPDB. Biasa masalahnya muncul nanti Pak ya. Sekarang belum kelihatan. Ya. Maka grup tuh nggak apa-apa lah, bagus sudah. Mungkin rekan-rekan dari cabang dinas pendidikan. Dari Cabdin wilayah 1. 2. 3, 4, dan 5. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, Pak Hairudin. Apa Pak Hairudin apa Pak Muhammad Duda? Maaf. Maaf.
Ini apa Pak berkaitan dengan pindah jurusan atau pindah sekolah tadi bisa dijelaskan kembali Pak? Agak kurang paham kami Pak maksudnya Pak. Berapa kali maksudnya dia bisa pindah tadi Pak? Pindah sekolah atau pindah jurusan kayak gitu. Pindah gimana nih? Jadi Pindah sekolah terkait dari maksudnya SMK misalkan pindah- dari SMA 1 atau dari SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 dia tidak diterima di luar ranking, terus dia cabut berkas, dia pindah ke SMK Negeri 2 kayak gitu. Dia sampai berapa kali pindah maksudnya kayak gitu, Pak? 1 kali, Pak. 1 Cabut kali ya, Pak ya. berkasnya bisa 1 kali ya. Termasuk dengan SMK di jurusan misalkan kalau kami sih memang enggak, Pak. Mungkin di sekolah lain mungkin ya kasusnya itu, Pak ya. Kalau kami itu mungkin kemungkinan anak salah pilih jurusan, dia mencabut berkas, tidak bisa ke jurusan yang sebelumnya berarti Pak ya. Ke berikutnya Ya. masih bisa Pak ya. Ya, jurusan lain Oke, bisa. oke. Khusus untuk Oke, oke. SMK. Ada lagi Pak Deddy? Itulah. Baik Bapak Ibu yang belum registrasi tolong diisi untuk registrasi dan diisi nomor nomor HP-nya biar nanti bisa kita buatkan grup untuk mempermudah kita melakukan koordinasi jika nanti pas hari H kita dapati permasalahan. Baik, kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Mungkin Pak Joni dari SMK 5 bisa disampaikan terkait dengan sistem yang akan dilakukan, pola yang dilakukan, kapan melakukan tes minat bakat, bagaimana bentuk formulasinya yang dibuat oleh SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Baik, Pak. Kedengeran, Pak? Ya, kedengaran. Kalau kami biasanya sih, Pak, siswa itu harus ngantar berkas dulu, Pak, nanti, Pak. Karena kita ada pemeriksaan berkas sama itu, surat kesehatan buta warnanya itu, Pak. Setelah mereka selesai melengkapi berkas, mereka diarahkan untuk ikut wawancara itu, Pak. Artinya mereka datang yang berkas-berkas lain sudah jangan diminta lagi, jangan merepotkan calon siswa maksud saya. Cuma Begitu. hal apa? Iya, jangan diminta lagi. Jangan NINSN, raport, nggak usah diminta lagi. Jangan merepotkan calon siswa. Kita cukup ubah surat pola kesehatan yang aja kemarin. Ya, kalau misalkan karena di sini memang belum diakomodir terkait dengan surat kesehatan, nanti ketika mereka mendaftar, hubungi nomor kontak yang daftar itu. Misalkan hari pertama mereka mendaftar itu ada 20 orang, silakan dihubungi nanti untuk mengantarkan surat buta warna khususnya itu aja karena yang penting lalu mereka melakukan tes wawancara. Nah, tes wawancara itu kan bagian dari penilaian juga, nanti itu bisa diakumulasikan dengan nilai raport dan sebagainya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu berkas-berkas yang sudah di-upload siswa yang kira-kira memang tidak itu jangan diminta lagi. Kita coba untuk menghindari pertemuan dan merepotkan calon peserta didik. Dan alhamdulillah kami mendapat apresiasi dari pihak sekolah asal SMP yang ada di Kabupaten Kota Pangkal Pinang. Mereka merasa terbantu juga dengan adanya masa pra PDB ini karena sebelumnya mereka mengakui sangat direpotkan. Ada siswa yang datang ke sekolah lagi minta dibantu ini, lalu ada lagi karena mereka kan dua pola, mereka menerima pendaftaran dari SD ke SMP, lalu mereka juga membantu teman-teman siswa mereka yang sudah lulus yang ingin mendaftarkan. Jadi
kita coba untuk meminimalisir beban kerja dari operator sekolah SMP dan masalah-masalah yang terjadi, dan mengurangi birokrasi permintaan data terkait dengan fotokopi raport, KK dan sebagainya. Karena di situ memang sudah di-upload siswa. Tinggal sekolah melakukan verifikasi. Kira-kira ini meragukan, ya diverifikasi. Itulah fungsi kita melakukan verifikasi dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya mungkin juga untuk sekolah-sekolah lain. Jadi harapan kami untuk menghindari tatap muka walaupun tidak masa lagi pandemi, dan menghindari permintaan berkas yang begitu dianggap merepotkan juga, ya. Artinya di situ siswa sudah mengupload nilai raport, KK, NISN, dan itu sudah ada di sistem. Tinggal jika ada kurang ataupun itu dianggap pending, ya dipending. Dan memang kalaupun harus turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, mudah-mudahan bantuan rekan-rekan di sekolah untuk melakukan verifikasi, memang itu jika itu memang dianggap riskan atau fatal terkait diterima atau tidaknya siswa yang bersangkutan di sekolah tujuan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, artinya untuk sistem aplikasi ini mungkin agak dimudahkan lah pekerjaan rekan-rekan operator, karena kami tahu betul 2-3 tahun terakhir berjibaku rekan-rekan operator itu bahkan sampai malam untuk menyukseskan PPDB, dan mudah-mudahan tahun ini kerja yang lama itu agak berkurang. Artinya kawan bisa menghisap rokok itu agak enak rasanya. Menyedut kopi, menghisap rokok itu agak enak dibandingkan tahun-tahun sebelum. Itu harapan kami. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya. Kalau untuk sistem rankingnya itu murni dari sistemnya atau nanti kita bikin manual lagi itu nanti? Nah, mungkin Pak Erman bisa menambahkan, selain kan ada di sistem, kan ada tambahan juga di hasil hasil wawancara. Hasil wawancara atau hasil tes bakat minat itu kan nanti menjadi bahan pertimbangan juga, perhitungan juga di sekolah tertentu. Kan ada SOP sekolah, ada pedoman sekolah lagi. Nah, mungkin Pak Erman bisa menjelaskan bagaimana nanti setelah menarik dari nilai yang dari sistem ditambahkan atau ditambahkan dengan hasil tes minat bakat, nanti apakah bisa diolah lagi di sistem Excel? Mungkin Bang Erman bisa menjawab. Jadi bisa saya katakan by system. Rankingan otomatis by system, tapi pemilihan si A, B, C masuk rankingan terpilih misalnya. Jadi rankingan itu belum tentu yang dipilih. Jadi, tapi kita milih dari yang ranking itu ditetapkan sebagai yang diterima, itu tetap manual, harus berdasarkan kita pilih, Pak. Sebenarnya saya katakan tadi, sistem bisa memilih otomatis. Misal ada 100 pendaftar data valid, sudah diurutkan berdasarkan kriteria di Juknis. Bisa aja sistem ngambil otomatis 20 data teratas. Tetapi itu belum saya lakukan karena beberapa faktor tadi. Misal jarak, itu yang paling riskan, yang paling tidak bisa. Tetapi itu paling banyak disebutkan di Juknis. Nah, maka itu saya bikin di situnya manual. Tetapi jangan pakai Excel lagi, Pak. Semuanya harus by system. Karena by system ada untuk milih kandidat yang masuk nominasi atau enggak itu. Itu aja, Pak. Diskusi lah. Halo, Pak. Gimana, Pak? Baik, Pak. Ya. Tambah apa?
Izin saya tambah dulu Pak Mamat sedikit. Bapak Ibu, jadi berdasarkan yaitu rankingan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erman, ya bagi nilai raport, ya nilai raport itu sistemnya memang sudah termasuk ke dalam sistem, ya. Bagi yang SMK yang melaksanakan tes bakat minat, ya tes bakat minat itu artinya ini nanti sistemnya bisa ditambahkan oleh pihak sekolah secara manual. Nah, lewat sistemnya nanti ya, sistemnya nanti akan disampaikan oleh Pak Herman itu sendiri, tapi nilainya nanti akan dimasukkan yaitu ke dalam sistem itu sendiri, hasil bakat minatnya. Nah, dalam hal ini nanti ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Terkadang dari sebuah sekolah itu dia akan membagi presentasi Bapak Ibu. Ya, presentasi dari pembobotan nilai ditambah lagi dengan tes bakat minat. Nah, apabila itu terjadi, di pihak sekolah harus yaitu membuat POS. Ya, prosedur operasional standarnya yang disahkan oleh Capdin sebagai legalitas. Ya, sebagai legalitas. Karena perhitungannya terkadang yaitu ada yang berbeda. Ya, ada yang berbeda. Nah, bagi si SMK yang menjalankan tes bakat minat Bapak Ibu ya, yang menjalankan tes bakat minat. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang sekolahnya menjalankan tes bakat minat yang nilai bobot pengetahuan tadi sudah by system, sudah sesuai dengan sistem, nanti ditambah dengan tes bakat minatnya, hasilnya kemudian ditambah ya, ditambah dengan piagam prestasi non akademik seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tolong dibuat di pos Bapak Ibu sebagai dasar Bapak Ibu dalam rangka mempertanggungjawabkan kalau ditanya oleh masyarakat kenapa nilai tersebut yaitu hasil akhirnya seperti demikian. Itu Pak Herman yang perlu saya sampaikan. Ya, siapa? Jadi benar. Jadi di dalam sistem itu untuk jalur reguler SMK itu penilaiannya nilai raport akhir itu adalah nilai rata-rata raport dikali bobot sesuai dengan jurusan. Hasil akhirnya itu ditambahkan nilai bakat minat jika ada, jika tidak ada dia jadi 0. Terus lagi ditambah dengan nilai prestasi atau piagam prestasi. Itulah. Itu semuanya sudah ada di sistem. Jadi kalau si siswa itu sudah memiliki pada saat pra-pendaftaran, mereka menginputkan. Kalau mereka belum memiliki pada saat pra-pendaftaran, pada pendaftaran bisa diedit oleh operator sekolah. Tuh, diinput oleh operator sekolah. Gitu. Tapi semuanya sudah dihitung, dikalkulasi di aplikasi. Ya. Jadi jangan takut Pak. Jadi soal perankingan itu udah otomatis dia ngambil nilai akhir. Nilai akhir dari perhitungan 3 komponen tadi. Nilai raport, nilai minat, sama nilai prestasi. Lanjutkan Pak Muhammad Dudah. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan Bapak Ibu? Yang tim operator ini mumpung ada Pak Herman, ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kapan-kapan kalau mau lebih privat datang ke Kominfo silakan Pak. Kami buka ini luasa kapan aja. Ya. Ada yang kurang jelas. Ya. Oke Pak Herman, terima kasih Pak Herman atas kesediaannya. Nanti akan kita komunikasikan. Ya. Yang teman-teman operator, gimana? Sudah jelas kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mantap, komputer nama. Lengkap ya? Sambil nanti kita jalan, saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa berkomunikasi dengan tim helpdesk kita yang ada di BTKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga yaitu Pak Herman yang ada di Kominfo. Ya, itu saja Pak Mama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekalian. Sekali lagi yang belum mengisi
link registrasi akun tolong diisi karena di situ ada nomor kontak, dan nomor kontak itu nanti akan kita buatkan grup yang tujuannya untuk memudahkan kita melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan PPDB. Mudah-mudahan masalah yang selama ini begitu banyak terjadi tahun ini semakin berkurang dan semakin berkurang. Mari kita melakukan ikhtiar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya, atas waktunya. Mohon maaf tadi memang mati lampu, kami tidak bisa mengikuti secara full, secara penuh. Dan mari kita tutup kegiatan BIMTEK aplikasi PPDB tahun 2023 ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.